Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Saya mesti ngomong jujur ya, banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Ahoknya lagi ngelawak, lagi membela diri habis-habisan, ya. Dia bilang orang demo-demo supaya dia tidak menjadi dirut. Ya ada benarnya. Ya, orang demo-demo supaya dia tidak menjadi dirut. Dan akhirnya dia jadi komut. Tapi bukan berarti dirut jadi lebih hebat dari komut, ya. Dan bisa saya katakan komut berdasarkan rekomendasi, berdasarkan pengawasan ya yang mereka berikan, maka dirut juga bisa dipecat, diganti, ya. Karena tidak mungkin gara-gara bawahan dirut diganti, ya. Tidak mungkin juga anak buah bisa mengganti direktur utama. Yang bisa mengganti direktur utama yaitu pimpinan, pemilik BUMN itu sendiri. Tapi bagaimana pimpinan BUMN itu sendiri bisa memecat direktur? Ya disitulah ada fungsinya komisaris utama, ya kan? Nah, komisaris utama bisa memberikan rekomendasi. Tugasnya kan mengawasi. Terus apa yang diawasi Ahok selama ini? Janganlah sewaktu Pertamina dihitung-hitung Pak, dapat keuntungan dia tampil, ya. Dia tampil begitu jumawa menyampaikan Pertamina punya keuntungan yang besar setelah dia jadi komisaris utama. Persoalannya sekarang ketika dia bicara tentang waktu dia mau jadikan dirut, banyak yang demo-demo supaya dia tidak dirut dengan alasan akan dilakukan pembersihan di Pertamina, ya. Nah, itu waktu itu, ya. Tetapi nyatanya level yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya juga tidak berarti apa-apa, ya. Juga tidak berarti apa-apa. Ahok bukan ahli dalam segala hal. Mungkin dia ahli saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Mungkin dia ahli dalam hal-hal yang lain. Tapi sebagai komut di sini saya lihat dia punya kegagalan. Kegagalannya apa? Kegagalannya, sekarang terbukti bahwa Pertamina itu banyak korupsinya. Nah, dia berkuar-kuar sekarang bahwa saya bisa membicarakan anda dan saya punya bukti segala macam. Kenapa nggak pada waktu itu dia melakukan itu semua? Kenapa dia harus menunggu pergantian rejim? Seakan-akan rejim saat itu melindungi Pertamina. Justru menurut saya yang melindungi Pertamina adalah dia sendiri, ya. Karena Pertamina BUMN mengangkat dia menjadi komisaris di sana bukan untuk hanya melihat-lihat doang, menonton, ya. Tapi dia ditempatkan di sana sebagai pengawas yang tegas, yang jujur, yang berani, ya. Jadi jangan seolah-olah apa yang disampaikan oleh dia ini direktur utama lebih hebat daripada komisaris utama, ya. Semua punya bidangnya masing-masing. Dia bilang kalau dia menjadi dirut dia bisa pecat itu direktur utama Patraniaga. Persoalannya Pak, sebelum direktur utama Patraniaga ini ketangkap korupsi dan segala macam, direktur utama Pertamina-nya udah divonis duluan Pak.
divonis dari 9 tahun menjadi 13 tahun. 9 tahun diminta kasasi. Dikasasi sebelum putusan kasasi ketahuan bahwa Patra Niaga korupsi, ngoplos minyak. Nah, maka menurut saya setelah ketahuan bukannya makin ringan, malah makin berat jadi 13 tahun. Kemudian Bapak kan jadi komisaris utama di sana, yang tentunya sebagai seorang pengawas, ya, karena itu kan tugas Anda sebagai komisaris. Anda tahu apa yang terjadi di sana seperti yang Anda sampaikan itu. Anda punya bukti segala macam dan segala sesuatu, ya. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Kalau memang Anda tidak punya pengaruh, ya, kenapa tidak mundur? Kenapa tidak mundur waktu itu sebagai komisaris utama? Anda mundur, ya, Anda mundur pada saat pemilu supaya dengan alasan Anda adalah supaya jelas arah politiknya. Tetapi sekarang akan saya bisa menganalisa kenapa Anda mundur pada saat itu. Karena Anda yakin Anda pasti menang. Anda pasti menang, ya, dengan partai pengusung yang Anda pilih waktu itu. Dengan begitu, posisi Anda sebagai komisaris utama yang dulu-dulu, yang kinerjanya ternyata tidak sehebat dari ekspektasi kita, tidak sehebat dari apa yang kita harapkan, ya. Sekarang terbukti bahwa partai yang Anda pimpin, partai yang Anda ikuti ternyata kalah. Jadi sudahlah Pak, ya, sudahlah, Anda sudah berakhir, ya, Anda sudah berakhir. Saya bisa lihat juga, ya, karena Anda bukan juga seorang komisaris, Anda juga politisi. Anda itu politisi. Politisi itu bukan menentukan benar atau salah, Pak. Politisi itu adalah ahli dalam menata kata-kata. Politisi itu ahli dalam melihat kondisi, melihat situasi, melihat kecenderungan kemana dia akan berdiri. Cuman pada kali ini Anda salah memilih partai. Masih berharap Partai Banteng akan menang. Anda keluar dari komisaris, ya, supaya jelas katanya arah politik Anda. Tetapi kembali ke belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Seperti yang Anda jelaskan dalam kondisi marah-marah tentang keadaan Pertamina. Kenapa pada waktu itu Anda tidak mengundurkan diri? Kalau memang apa yang udah saudara sampaikan kepada pemilik Pertamina itu sendiri, yaitu negara, BUMN, menteri atau siapalah itu, para pemegang saham. Jika suara Anda tidak mereka dengar atas kenakalan para direksi, ya Anda mundurlah. Anda mundur. Ini enggak, Anda mundur gara-gara politik. Ya, dan mundurnya Anda saya lihat bahwa Anda mencari menang, berharap PDIP menang, maka Anda pun akan selamat daripada kasus yang terjadi Pertamina. Sekarang Pak, jangan cuci tangan, jangan lari dari tanggung jawab. Apapun ceritanya, sewaktu Anda menjadi komut, pada saat itulah semua kejadian itu terjadi. Dan tidak perlu juga memprotes Kejagung yang kenapa tidak menghitung kerugian dari yang dulu-dulu, dari yang tahun kapan, ya. Tidak perlu juga sampai ke sana, Pak. Ya, mungkin kalkulator Kejaksaan Agung tidak cukup digitnya untuk menghitung dari tahun sebelum Anda menjadi komut. Persoalannya sekarang Kejaksaan Agung menghitung semenjak Anda menjadi komut, itulah dulu Anda bertanggungjawabkan, ya. Anda sebagai komut, direktur utama Anda Pertamina korupsi, si ibu siapalah itu, ya. Direktur utama Patra Niaga juga korupsi, mengoplos, dan Anda sendiri bicara tentang pembangunan kilang itu, ya, tidak benar, ya. Anda sendiri bicara banyak bukti kejahatan yang nanti Anda bisa buktikan setelah rezim berganti. Artinya apa? Jelas dengan bahasa rezim Anda bahwa berharap rezim yang mengganti itu adalah PDIP, maka Anda pun tetap selamat, tetapi mereka akan selesai. Ternyata tidak seperti harapan Anda. Bertanggung jawablah Pak atas kesalahan yang pernah Anda lakukan, bahwa Anda juga bukan dewa, pasti akan melakukan kesalahan.